menjanjikan CPO kita ke B30, kita menghemat kurang lebih 110 triliun rupiah. Dan nantinya kalau sampai kepada B50 saya nggak bisa menghitung, yang jelas pasti lebih dari 200 triliun. Nah kalau ini nanti bisa masuk ke B100, saya tidak bisa membayangkan bahwa kita sudah tidak impor minyak lagi. Semua yang kita pakai adalah green fuel, yang kita pakai ada biodiesel, artinya ramah lingkungan. Penting bagaimana pesan Presiden, kita kurangin impor, sampai tidak sama sekali impor. Kita harus mampu. Harus memegang teguh komitmen untuk meninggalkan energi fosil dan beralih ke energi baru terbarukan. Karena itu produksi B30 ini, produksi biodiesel ini harus terus kita tingkatkan, dan pilihan untuk memperkuat industri biodiesel ini sangat-sangat strategis ke depan. Pertama, meningkatkan ketahanan energi kita, meningkatkan ketahanan energi nasional kita, kemudian juga menekan besarnya defisit neraca perdagangan akibat impor solar. Artinya kalau kita sudah bisa memproduksi sendiri biodiesel di sini, dijadikan campuran menjadi solar, impor kita juga akan turun drastis. Kita memiliki alternatif dan opsi-opsi itu. Kita ingin masuk pada energi baru terbarukan yang akan meningkatkan kualitas lingkungan melalui kontribusi pengurangan emisi gas rumah kaca. Di tengah makin meningkatnya impor minyak dan bahan bakar minyak atau BBM di tanah air, ternyata ada kabar gembira. Indonesia ternyata sudah terbebas dari impor bahan bakar pesawat alias aftur sejak 2019 lalu. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional atau KPI, Taufik Aditya Warman. Taufik mengatakan Indonesia kini sudah mandiri dalam hal pengadaan BBM solar maupun aftur. Hal ini sejalan dengan langkah dekarbonisasi dan transisi energi sebagai wujud komitmen terhadap target Net Zero Emission Indonesia 2060 oleh PT Pertamina. Saat ini telah ada biorefinery Cilacap dengan produksi 3.000 barrel biodiesel per hari dengan bahan baku berasal dari Refined Bleached Deodorized Palm Oil atau RBDPO. Kedepan pemerintah akan menjajaki perluasan produksi green diesel hingga ke kilang Pelaju dengan produksi 20.000 bph, kilang Dumai 1.000 bph, serta kilang Cilacap dinaikkan jadi 6.000 bph. Dengan sejumlah proyek kilang baru termasuk Refinery Development Master Plan atau RDMP, maka kapasitas pengolahan minyak di kilang Pertamina ditargetkan naik menjadi 1,4 juta bph pada 2027 mendatang. Dengan tambahan proyek kilang tersebut, maka produksi BBM di dalam negeri juga diperkirakan akan naik menjadi 1,2 juta bph dari saat ini sekitar 700.000 bph. Begitu juga dengan produksi petrokimia ditargetkan akan meningkat menjadi 7 juta ton per tahun dari saat ini hanya 1,6 juta ton per tahun. Dengan pembangunan kilang-kilang terbaru akan terus meningkatkan kemandirian BBM untuk masyarakat, tentunya dalam konsekuensinya akan mengurangi komponen impor. Saat ini kita sudah mandiri dalam hal BBM solar dan aftur. Jadi sejak 2019 kita mandiri BBM solar dan aftur, artinya kan aftur kita tidak impor sejak 2019. Nah ini tentu dengan pembangunan kilang-kilang tersebut kita akan terus meningkatkan kemandirian penyediaan BBM yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan tentunya dalam konsekuensinya adalah akan mengurangi komponen impor tentunya gasolin dari yang saat ini 60% menjadi 25% nantinya. Sekedar untuk diketahui, PT Pertamina sudah berhasil memproduksi bioaftur sebesar 2,4% yang dikenal dengan nama Jet Aftur 2,4 atau J2.4 di kilang Cilacap. Dan tidak lama lagi Pertamina punya target bisa mengembangkan sampai bioaftur 5%.
Bioaftur ini merupakan produksi aftur dari minyak inti sawit Raven Bleach Degum Palm Kernel Oil atau RBDPKO dengan menggunakan katalis merah putih buatan ITB dicampur dengan karosen atau coprocessing di kilang Cilacap Pertamina. Khusus J2.4, artinya campuran RBDPKO di kilang coprocessing ini mencapai 2,4%. Melalui tahap pengembangan yang komprehensif, Bioaftur J2.4 terbukti menunjukkan performa yang setara dengan bahan bakar aftur fosil. Pengembangan Bioaftur J2.4 yang dimulai pada tahun 2014 dilakukan melalui dua tahap penting. Tahap awal pengembangan dilakukan oleh anak usaha Pertamina, PT Kilang Pertamina International Unit Dumai, melalui Distillate Hydrotreating Unit atau DHDT. Pada tahap pertama ditandai dengan proses hydrodecarboxylation, di mana target awalnya adalah produksi diesel biohidrokarbon dan bioaftur dalam skala laboratorium. Sedangkan tahap kedua ditandai dengan proses hydrodeoxygenation, di mana perusahaan berhasil memproduksi diesel biohidrokarbon yang lebih efisien. Puncaknya pada tahun 2020, Kilang Dumai berhasil memproduksi diesel biohidrokarbon B100 yang 100% berasal dari bahan baku nabati, yaitu Ravenite Bleach Deodorized Palm Oil atau RBDPO. BDPO merupakan minyak kelapa sawit yang sudah melalui proses penyulingan untuk menghilangkan asam lemak bebas, serta penjernihan untuk menghilangkan warna dan bau. Tahap awal tersebut menjadi langkah penting pengembangan green product, termasuk green diesel dan bioaftur. Ini sekaligus menjawab pertanyaan tentang alasan Jokowi ngotot kilang harus selesai. Padahal, minyak bumi di Indonesia diperkirakan akan habis pada 2030 atau 7 tahun lagi. Ternyata pemanfaatan kilang tersebut tidak semata-mata untuk mengolah minyak bumi, namun juga sebagai kilang pengolahan bahan bakar nabati dan turunannya atau industri oleochemical. Kilang-kilang inilah yang bila sukses dibangun akan membawa Indonesia menjadi negara yang mandiri secara energi. Bukan cuma mandiri, tapi berlimpah. Sisanya bisa diekspor ke negara lain untuk mendapatkan devisa. Sedemikian besarnya potensi sawit akan membuat Uni Eropa kelak semakin kesal dan menyesal hingga gigit sandal karena pernah menolaknya. Hal ini menjadi bukti bahwa Jokowi adalah presiden yang mempunyai visi jauh ke depan. Beliau juga adalah presiden yang percaya kemampuan anak bangsa dan terus mendorong masyarakat untuk melakukan inovasi yang berguna bagi negara.